rahmatihi wa fi dari karamatihi yawma la dhilla illa dhilluh yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah para alim ulama, para asatidz, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, juga para ibu yang ada di belakang. Insyaallah kita akan membahas keutamaan Muharram dan Asyura. Kalau tidak salah ini bulan Januari, pas bulan apa ini? Bulan 6 bulan 7 bulan yang lalu. Kenapa bulan Rajab? Kenapa bulan Sya'ban? Semakin hari ini kita bertemu dengan bulan Muharram. Bulan pertama dalam kalender Hijriah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, keluar dari kota Mekah kan itu 6 bulan Rabiul Awal. Keluar dari Mekah ke Madinah dengan 6 bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa yang dijadikan oleh Khalifah Umar dan para sahabat ijma sepakat ini bulan kalender Hijriah dimulai dari Muharram? Padahal hijrah yang menjadi basis dasar penentuan kalender Hijriah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW keluar dari Mekah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa sahabat ini ijma akompol sareng Khalifah Umar memutuskan bahwa kalender Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram, padahal keluar dari Mekah di bulan Rabiul Awal. Cuman para ulama ahli sejarah Nabi ini dimulai dari Muharram karena pertama niat hijrah itu ada dari sejak bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, berarti dari niat dan berangkatkan itu 1 bulan. Ini alasan pertama. Apa-apa kalender Islam tadi itu dimulai dengan bulan Muharram. Dihitung dari niat. Nah, niat itu betul saja sebelum melanjutkan kajian kita memperbarui niat betul saja, insyaallah. Ini kesetujuan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka memperdalam keyakinan kita di agama kita Islam yang mulia ini. Sudah sering ini kan termasuk salah satu bulan haram. Alasan yang kedua, kenapa Muharram ini? Ramadan ini bulan puasa. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan haji. Tuntas dari haji, sejajar ibadah lestari ini, rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji tuntas, baru dimulai dengan Muharram. Karena itu kemudian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Muharram termasuk salah satu juga bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab terpisah. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "A'udzu bisyaitonir rajim, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran, 12 bulan. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum." Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Kenapa 4 bulan itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini arba'atul hurum, minha arba'atul hurum. Begini. Bayar begini. Maju lebih kecil kalau maju.
Mundur tak aja. Pondoknya. Baik. Minha arba'atul hurum. Begini kan? Arba'atul hurum. Dari 12 bulan 4 bulan haram. Salatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Yang keempat terpisah dari wa Rajabun Mudhar, bulan Rajab. Keutamaan yang lain juga itu bulan puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan yang juga itu puasa di bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullahi al-Muharram, bulan Allah tidak ditemukan. Semakin menandai kalender pemerintah Muhammadiyah semakin tanggal 11. Kalender Persis semakin tanggal 10. Nanti kita bicara kalender. Ini keumum begini. Puasa sunnah yang paling utama di sisi Allah adalah puasa di bulan Muharram. Imam Nawawi mengatakan lagi solihin setelah bab Ramadan, bab puasa sunnah yang pertama nikah, menyebutkan hadis puasa di bulan Muharram. Baru setelah itu puasa 6 hari Syawal. Karena jelas afdhalus siyam puasa yang paling utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan jelas lagi. Syahrullah yang Muharram, untuk puasa sunnah yang paling utama puasa di bulan Muharram. Bahkan secara khusus Allah menisbahkan bulan dinisbahkan kepada Allah, Syahrullah. Setiap bulan kepada Allah, betul-betul setiap kepada Allah, tapi ketika dinisbahkan itu berarti memiliki keutamaan tersendiri. Wa afdhalus sholati ba'da al-fariidati sholatul lail. Pada sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib jika itu sholat malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita lanjut lagi semangat menjawab. Langsung fokus dan Asyura. Asyura dari bahasa Asyara, yang kita itu 10. Hari ke-10 di bulan Muharram. Bari menurut kalender Muhammadiyah syariat pemerintah, jadi kalender Persis harus pakai. Rasulullah SAW bersabda, la'in baqitu ila qabilin la asuman at-tasih. Mana habis badan kalau berumur Nabi, saya akan puasa tahun depan tanggal 9. Berarti tasih 9, tasu'an, Asyura 10. Karena ada sebagian yang berpendapat Asyura itu tanggal sana. Padahal secara bahasa lebih tepat lagi Asyura itu 10. Bulan Ramadan yang itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Kanjeng Nabi dapat dari Mekah ke Madinah bulan Rabiul Awal atau masuk Rabiul Tsani. Rabiul Awal. Berarti dapat dari Madinah. Siapa kanjeng Nabi sampai dia nolati orang Yahudi apa saja dari sekolah ini. Rasulullah bertanya, puasa apa ini wahai orang Yahudi? Kan dari Madinah orang Yahudi. Dzaka yaumun najjallahu Musa. Hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Lewat surah Madu sebenarnya. Ini kan diselamatkan tanggal Asyura. Fasamahu Musa syukranillah. Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah. Kemudian Bani Israel, orang Yahudi kan itu apa saja. Maka Nabi bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih berhak daripada kalian yang Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah untuk bersyukur. Asyura ini bukan tanggal 1.
Ada yang berpendapat juga. Tapi yang kuat Asyura kan itu tanggal 10. Karena kita ke sana Tasu'a atau Tasik. Jelas lagi disyariatkan untuk berpuasa sunnah. Bahkan sebagian ulama termasuk Abu Hanifah berpendapat Asyura kan itu sebelum datang bulan puasa Ramadan. Tadi kan depan ada Medina, Rabiul Awal, menjelang Rabiul Tsani, orang Yahudi berpuasa Arafah. Berpuasa apa? Asyura. Berarti kan tak pasti. Muharram kan baru tahun berikutnya, tahun kedua lagi. Lebar ke Muharram. Muharram tahun berikutnya, tahun kedua kali itu, apa kisah Muharram Rasulullah? Fa'amaru bisiyami, memerintahkan para sahabat untuk puasa. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, sekitar niat suruh pas juga. Faman kana sha'iman falyutim, saya bisa apasah lanjut lagi. Faman kana muftaran lam yakun sha'iman, saya tak apasah falyumsik, tahan baqiyatan nahar, sisa hari-hari. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat sebelum diwajibkan Ramadan, Asyura itu wajib. Falamma furida Ramadan, ketika Ramadan sudah diwajibkan bulan sana ini, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan bulan ke-9, baru faman sya'a shaumahu wa man sya'a tarakahu. Begitu Ramadan diwajibkan, puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Yang mau berpuasa silakan, yang tidak berpuasa tidak mengapa. Hanya kemudian kita tidak mendapatkan keutamaan puasa Asyura. Tidak. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah pada hari Asyura ini. Di puasa Asyura tetap sunnah. Hanya Rasulullah bersabda, khaliful Yahud. Rasulullah tadi ingin umat Islam berbeda dengan orang Yahudi. Sumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Mana di Saudi orang Yahudi kan dituntut tanggal 10. Kita kaum muslimin supaya berbeda, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Bahkan ada lafaz wa ba'dahu, satu hari setelahnya. Malaikat Islam disunahkan berpuasa. Puasa yang paling baik, paling afdal setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Berarti puasa sunnah secara umum, secara khusus puasa yang dianjurkan Rasulullah Tasu'a sama Asyura itu. Tambah dalam riwayat lain yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir, riwayat Imam Ahmad, wa yauman ba'da, dan sehari setelah. Masuk bulan-bulan haram tentu utama ibadah dilipat gandakan, memperbanyak ibadah secara umum. Cepat pada hari raya anak yatim, lebaran anak yatim. Secara umum tadi memberikan kelapangan kepada keluarga, karib kerabat dan fakir miskin. Qala Mahmud Khattab As-Suki, ini salah seorang ulama dari Mesir. Fayawmu Asyura, hari Asyura kan itu mausimun syar'iyyun, musim yang disyariatkan. Yustahabbu minal muslimi siyamuhu, dianjurkan berpuasa. Wa ihyamuhu bil ibadat, menghidupkan dengan ibadah, wa ta'at, dan amal-amal taat. Wa tawsi'ati 'alal arhami wal ahli, memberi kelapangan keluasan kepada keluarga dan kerabat bila takallufin, tanpa berlebihan. Wala iltizam, benih hukumkan itu benih wajib. Waqad warada fi hadha hadits ahadits ajwaduha hadits Jabir. Yang paling baiknya hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wassa'a ala nafsihi, barang siapa yang meluaskan ke atas dirinya, wa ahlihi, dan keluarganya, yaum Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, Allah akan lapangkan atas dirinya sepanjang 1 tahun. Akhrajahu Ibnu Abdul Bar
fil Istidkar, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Abdul Bar dari mazhab Maliki dalam kitab Al-Istidkar, wal Imam Al-Baihaqi, Imam Baihaqi dari mazhab Syafi'i dalam kitab Syu'abul Iman ala syarti Muslim, sesuai syarat Imam Muslim, wa hadza ashahhu turuqihi. Riwayatnya banyak, tidak sampai pada derajat sahih paling tinggi, tapi bisa dipakai. Walaupun sudah lewat, tapi tidak apa-apa. Ini keutamaan bulan puasa Asyura apa? Apa bulan Syawal tanggal sangat tanggal 10? Abu Qatadah ditanya, berkata Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, siyamu yaum Asyura, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu, menghapus dosa setahun sebelum. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ini disunahkan Nabi sendiri berpuasa dan menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa. Wa amara bisiyami. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, lebih berhak daripada Bani Israel untuk berpuasa, bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa. Ini keistimewaan bulan puasa di hari Asyura. Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ahli hadis, merangkum keutamaan dalil-dalil yang ada tentang puasa Asyura. Kata beliau, paling atas bulan Syawal itu bulan Muharram, khususnya Asyura ada 3 tingkatan. Yang pertama paling rendah hanya puasa dari Sabtu tanggal 10. Tingkatan kedua puasa tanggal sana Jumat sareng tanggal 10 Sabtu atau 10 sampai 11. Paling tebal telur Jumat, Sabtu, Jumat. Juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah. Ini ketingkatan puasa yang dianjurkan. Mana disebutkan tanggal 10 dari Sabtu nikah kasar aful iman itu. Paling sekolah yang nikah untuk sehari. Inilah afdhalus siyam, ini puasa sunat yang paling utama setelah Ramadan, Syahrullah Muharram, puasa di bulan Muharram. Abu Hanifah mewajibkan sebelum berpendapat bahwa puasa Asyura itu wajib sebelum datang Ramadan. Ketika turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, maka hukumnya sudah berubah. An Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu amara bisyam yaum Asyura, memerintahkan kami para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, wa yahutsuna alaihi, memotivasi kami untuk berpuasa. Tapi begitu datang Ramadan, lam yalzimna, tidak mengharuskan kami, walam yanhana, tapi juga tidak melarang kami. Artinya sunnah. Cepat Imam Al-Aini, salah seorang pensyarah Sahih Bukhari dari mazhab Abu Hanifah, ittafaqal ulama, ulama akan sepakat ala anna shaum Asyura al-an sunnatun, puasa Asyura itu sunnah, wa laysa biwajib, bukan wajib. Wa ikhtalafu fi hukmihi awwal al-Islam, hanya berbeda pendapat para ulama itu sebelum disyariatkan puasa Ramadan atau wajib atau tidak. Masalah istilah memberi kelapangan dari keluarga atau istilah lebarannya anak yatim itu tidak masalah. Sabar santunan. Ada riwayat yang mengatakan siapa tadi yang melebihkan uang belanja untuk keluarganya, man wasa'a ala nafsihi wa ahli yaum Asyura wasa'allahu alaihi sa'ir sanatihi. Apakah benar ada riwayat seperti ini? Mari kita lihat.
Hadisnya berbunyi seperti ini. Man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura, barang siapa yang melapangkan belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Wassa'allahu alaihi fi sa'iri sanatihi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga Ibnu Abdul Bar dalam Istidkar. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan hadis ini diriwayatkan sanadnya banyak, sahabatnya banyak. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Jabir. Semua sanadnya dhaif tadi. Tapi satu sama lain jika dikumpulkan, idza dumma yataqawwa, saling menguatkan. Berarti bukan pada derajat yang sahih, dhaif kalau dikumpulkan dan banyak menjadi posisi dalam ilmu hadis namanya hasan li ghairihi. Jadi hasan menjadi kuat karena ditopang oleh hadis-hadis yang lain. Dan lemahnya masalah hafalan. Kalau lemahnya masalah akidah, kepribadiannya, tukang dusta, tukang bohong, tukang nimbul, tetap ditolak hadis. Jadi seperti anak sekolah tadi, lulus apa? Minimal KKM kan? Kira-kira kelulusan minimal petong polo. Baru kemarin sebitar lewat. Sebitar, ini kan saya bisa kantor. Oh, anaknya rajin, pelajaran lain aktif masuk. Tapi kenapa diponakan ini? Jarang masuk. Rarang masuk agak mudah dan jangan. Ini kan tak bisa ya, tak bisa kantor. Kan ini kan ilmu hadis. Hadis dhaif Nabi tidak berkaitan dengan akidah, bahni ahli bid'ah. Bukan berkaitan dengan adalah jujur nih, bagi tukang bohong, hanya masalah di hafalan ini bisa ikat mana bisa lihat yang meriwayatkan banyak. Ini kesempatan saya yang beda sekolah. Imam As-Sakhawi, ini dari Yaman. As-San'ani, As-Sakhawi dari Mesir. Mana dari Yaman? As-San'ani. Imam As-San'ani dari Yaman juga menjelaskan. Ini kan dari Mesir, As-Sakhawi. Anna asanidahu, sanad-sanad hadis kan itu kulluha dhaifah, sudah lemah. Walakin akan tetapi idza dhamma ba'daha ila ba'd afada quwwatan. Mana berkaitan dengan hafalan, mana jawabannya saling menguatkan, bisa dikatakan bisa yang akan menilai kita tolong. Imam Ibn Abdul Bar meriwayatkan dari jalan Umar bin Khattab, beliau mengatakan man wasa'a ala ahlihi yawma Asyura wa sallallahu alaihi fi sa'ir sanatihi. Lalu salah seorang rawi, salah seorang ulama mengatakan, Yahya bin Sa'id mengatakan jarrabna dzalika fawajadnahu haqqan. Kami praktekkan hal itu dan kami dapat itu benar-benar terbukti. Mujarrab, ini bahasa Arab, mujarrab, coba bahasa Indonesia. Jadi saat tidak Arab itu sebut pada kursi Arab, musyawarah, sejarah dari sajarah pohon biasa silsilah kan disebut keber pohon tadi. Sajarah sejarah. Barusan oleh dari Jakarta nih, langkong 2000 lebih bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Insyaallah berarti riwayat bisa memperluas dalam arti mudah-mudahan ketika memperluas pada keluarganya Allah memudahkan. Ada beberapa tradisi, kebiasaan, budaya yang terjadi di saat Asyura. Ada istilah lebaran, ada yakin, pawai Muharram, untuk berkonflik tak berapi. Tradisi yang itu ada atau uruf, kebiasaan, budaya, adat itu dibagi dua, bisa dibagi dua. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Akan apa? Adat kan tidak bertentangan.
Bahkan himin Nabi zaman ulama hadis himin. Tak nak ikut cari kan bisa jadi hadis jadi masalah. Karena ada waktu itu ngaku ikut cari dan tidak bertentangan, tidak ada yang protes. Ada yang bertentangan dengan syariat, nikah perlu dikaji. Bertentangan akad pawai, akad lebaran anak yatim, apakah bertentangan? Kita perlu lihat. Wal urful khati, ini kepada kaidah, ada tradisi yang salah, la yughayyir min haqa'iqil alfadz syar'iyyah, tidak merubah hakikat lafaz-lafaz yang ada dalam syariat. Bal yajibu ta'aqqud min hududil ma'ani wal maqsud biha. Jangan kita terjebak dengan adat hanya karena istilah. Perlu diperhatikan maksud dengan itu apa. Kama yajibu al-ihtiras min al-khidai lafzi fi kulli nawahi dunya wad din. Fal ibratu bil musammayat la bil asma. Kenapa? Bandingkan istilah seperti itu. Esen kenapa? Pawai muharram. Esen kenapa? Esen tidak bertentangan, malah mendukung dan akan mengingatkan. Kemudian esen kenapa? Buang apa? Buang kata saya. Jadi berita masalah istilah tradisi itu. Esen. Jangan tertipu oleh istilah. Maka kembali ke bertentangan dengan syariat. Jangan tertipu oleh istilah. Menabi istilah kata saya dan tidak bertentangan, seperti tidak ada masalah. Jangan tertipu oleh lafaz istilah. Benarkah bulan Muharram adalah bulan yang memiliki keutamaan untuk menyentuh di anak yatim atau dari istilah lebaran anak yatim? Tidak ada dalil yang valid, yang kuat, otentik, yang valid dan asli tentang keutamaan atau perintah menyantuni anak yatim secara khusus di bulan Muharram. Secara khusus. Keyakinan sebagian masyarakat bahwa bulan Muharram adalah lebaran anak yatim mungkin didasari oleh beberapa riwayat berikut. Menunjukkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa Asyura di bulan Muharram, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10.000 malaikat. Padahal tadi hadis yang jelas dihapuskan dosa setahun yang lalu. Ini mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Siapa yang puasa di bulan Asyura Allah akan memberikan pahala 10.000 haji. Berapa tahun nih 10.000 haji? Dan barang haji dan umroh dan 10.000 syuhada, orang yang mati syahid. Dan siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura berisan, maka Allah akan mengangkat derajatnya tiap-tiap rambut yang dipegang itu 1 derajat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis nomor 475. Abu Laits As-Samarqandi. Namun menurut Imam Ibnul Jauzi, salah seorang ahli hadis juga tadi, hadis ini dinyatakan sebagai hadis palsu. Dalam kitab beliau Al-Mawdu'at juz 2 halaman 570. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Hamid bin Adam Al-Marwazi. Imam Az-Zahabi, salah seorang kritik hadis, ahli kritik hadis, mengatakan bahwa Hamid bin Adam disebut sebagai pendusta, kadzdzab, pendusta oleh para imam kritik hadis seperti Al-Jauzajani, Ibnu Adi. Kemudian Ahmad bin Ali As-Sulaimani mengatakan bahwa orang ini terkenal sebagai pemalsu hadis. Hamid bin Adam Al-Marwazi ini dikenal sebagai pemalsu hadis. Ibnu Ma'in, salah seorang ahli kritik hadis, juga mengatakan beliau serta Hamid bin Adam Al-Marwazi ini seorang pembohong. Semoga Allah melaknatnya.
Ini sumber dari kitab Mizan I'tidal karya Imam Az-Zahabi. Berarti ada hadisnya. Coba hadisnya palsu. Aspal itu. Asli tapi palsu. Boleh tapi palsu. Pertanyaannya, apakah lantas jadi bid'ah atau terlarang? Boleh tapi palsu, terus otomatis bid'ah. Ini pertanyaan. Menyantuni, berbuat baik kepada anak yatim adalah perbuatan mulia. Dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik secara mutlak, ya secara umum. Ya. Seorang muslim bisa saja menyantuni anak yatim kapan saja. Mau di bulan Syawal ini, larangan khusus. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan-bulan lain, semua memiliki keutamaan yang sama. Tidak ada kelebihan satu bulan di atas bulan yang lainnya dari segi waktu. Mana di Futon Bari kita atas tanggal 10. Songkan apa? Pada Parlona bulan apa tadi? Dzulhijjah. Seutama orang yang ada kan bukan 10 kita ada terus. Repot semua. Maka silakan menyantuni anak yatim di bulan Muharram boleh, juga bulan-bulan lainnya secara umum tanpa ada keyakinan kekhususannya. Sesuai dengan keumuman dalil Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta." Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga seperti ini. Asyara bisa babak dan telah memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan wusta, jari tengah, sebelahan, VIP lagi, surga. Orang yang menyantuni anak yatim tidak bersebelahan dengan Nabi. Semakin Nabi duduk di sebelah bupati senang, sebelah gubernur, menteri, presiden, wah ada foto saya baru kenapa ekonomi presiden kan saya sama baru foto. Nah baru rawan mulai pecel liugum problem kan Madiun. Ada temi presiden Eva Asam butuh. Ini kan yang menyantuni anak yatim di sebelah Nabi. Kan sama boleh jalan. Asyara bisa babat lunjur lalu semua jadi tenang. Cuma masalah kan pasti semua mungkin. Mau pasti semua mungkin. Pasti di sebelahnya Nabi. Insya Allah kita semua menyatu. Ini sebenarnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mun semakin insya Allah semangat sekali. Kan kalau tidak begini, masih dalam. An Abi Hurairah anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan hatinya yang keras. Faqala idza aradta an talina qalbuka, kalau hatimu ingin jadi lembut, fa'at'imil masakin, maka berilah makan anak-anak miskin, orang-orang miskin, wamsah sayatim, ada hadisnya. Dan usaplah rambutnya anak yatim, tapi beri khusus tante semua. Hadis ini kan derajatnya kan hasan. Jadi kalau Imam Ahmad, Syekh Albani juga menghasankan hadis ini. Jadi SMS Allah dan hadis sesuatu dapat mengkhususkan. Sepalsu ini setiap rambut mengangkat derajat. Ini kan hadis palsu. Maka mengusap kepala dalam hadis tersebut ada yang memaknai secara hakiki usap langsung. Allah. Tapi ada juga yang memaknai memberikan perhatian, lemah lembut. Imam As-Sun'ani dari Yaman, dari Sun'a menjelaskan wal muradu masruhu biduhni au makna talattufan wa ta'nisan wa qad yalidul qalbu wa yarda rabb. Maksud dari mengusapkan itu adalah diungkapkan Rasulullah apa artinya. Tapi maksudnya selain juga bisa artinya hakiki, kalau bisa ada makna bersikap lembut, bersahabat dengan anak yatim. Dengan demikian insya Allah hatinya menjadi lembut. Imam As-Sun'ani Al-Yamani insya Allah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. At-Tanwir Syarah Jami' Shaghir. Ulama dari gitu. Lebar hadiah itu.
karena beliau menulis tentang Imam Hadis. Masya Allah, Yaman itu kena ulama. Dan sebanyak itu turunan Yaman. Insya Allah, mudah-mudahan beliau juga kelanjutan ulama. Kemudian ada juga syubhat. Nah, syubhat itu hal-hal yang membuat khawatir, ragu, tidak jelas. Nah, nikah. Politisasi Asyura dengan mengorek luka lama dan mengeksploitasi peristiwa Karbala. Ini Pak, tapi orang Syiah. Oke, sampai okah. Cepon bentuk penyesalan karena cucu Rasulullah Husain radhiyallahu anhu terbunuh di padang Karbala. Karya balik tadi menyesalkan ini seperti pola ini sebenarnya. Lebih nyari simpati semakin orang Syiah nyari simpati. Apa kalian tidak cinta kepada Ahlul Bait, cucu Rasulullah yang terbunuh di padang Karbala sampai melukai diri seperti evakuasi sampai keluar darah, memancing emosi kaum muslimin. Padahal mereka balik orang kasta biasa setelah aku ini. Karena balik juga saya rasa mencela Abu Bakar, Aisyah, Umar. Terlalu mempolitisasi, mengeksploitasi keluarga Rasulullah. Khalifah Kadinto, terakhir Khalifah Ali, Khalifah Rasyidin, ada umur tahun 40 ke sama Muawiyah tadi. Muawiyah ada umur tahun 9 Hijriah. Kan tempotrana Yazid. Ini kebanyakan tidak setuju Yazid termasuk Husain. Kita setuju. Tinggal di Kufah, Kufah itu sebagian Irak. Di perjalanan kalau sekitar ketemu puluhan orang diserbu sarang pasukan Yazid tadi. Bisa Ustaz. Bisa. Mau azan atau break dulu azan? Saya tinggal sedikit di saudara sekalian. Tinggal break dulu saya rasa lebih nyaman. Apa? Di break dulu saya rasa lebih nyaman. Ya. Azan nanti lanjutkan lagi. Kita break dulu untuk eksperimen kita lanjutkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang Syiah mempolitisasi agar kita terpancing emosinya, ya, membela mereka, mengaku cinta Rasulullah SAW dan keluarganya. Bukan kita setuju dengan orang yang membunuh Husain. Kita cinta keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait, kita dituntut untuk cinta, tapi bukan dipolitisasi, digunakan untuk kepentingan sesaat. Ada juga syubhat tentang bulan Muharram dianggap sebagai bulan pembawa sial, banyak musibah. Ada yang menyebut beberapa nama pemimpin pasukannya itu. Ya. Tapi yang jelas disimpulkan oleh Syekh Muhammad Ghazali, kalau dia orang Islam tidak mungkin membunuh cucu Rasulullah SAW. Jangan-jangan orang yang bukan Muslim atau akidahnya sudah tidak benar, keyakinannya sudah salah, menyelinap, menyusup, dan itu yang membunuh cucu Rasulullah SAW. Karena kalau sosok Muslim mukmin akidahnya benar tidak akan membunuh cucu Rasulullah SAW. Ya. Maka kita jangan sampai khalifah yang sudah jelas fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini dicela. Abu Bakar dan Umar itu sama orang Syiah dikatakan sonamai Quraisy, dua patung Quraisy. Jadi jangan terpancing, ini politisasi untuk kita empati dan Syiah, seolah-olah mereka membela keluarga Rasulullah. Kita juga tidak setuju yang membunuh keluarga Rasulullah Ahlul Bait, tapi juga tidak kemudian menjelekkan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian benarkah Ramadan bulan penuh musibah, pembawa sial? Ada beberapa masyarakat meyakini ini, tapi sama sekali tidak ada dasarnya.
Pertama, bahwa justru bulan Ramadan ini, bulan Syawal ini adalah bulan yang banyak istimewanya. Nabi Musa diselamatkan di bulan Asyura, menghapus dosa tahun yang lalu. Jadi dari mana membawa siaga? Kedua, termasuk bulan-bulan haram, dilarang berperang, walaupun sebagian ulama mengatakan larangannya sudah dihapus, sudah mansuh. Dan jangan berbuat zalim. Termasuk zalim berarti kalau kita melalaikan ibadah di bulan haram ini, merasa sial malah zalim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan fi hadhihi al-ashhurul muharramah, di dalam 4 bulan yang haram ini dilarang kita berbuat zalim. Setiap bulan kita dilarang zalim tadi di semua bulan, tetapi di khususnya di 4 bulan yang ditop, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, lebih khusus ada larangan untuk berbuat zalim. Li'annahu akad wa awlam fil itsm, dosanya berbeda dibanding bulan-bulan lainnya. Kama annal ma'asi fil baladil haram tudha'af. Begitu juga maksiat di tempat yang mulia, di tanah haram. Ketika Nabi muqimin pada Mekah Madinah, tanah haram tapi dosanya juga beda dibanding di warung. Mencuri di tanah haram sama mencuri dengan di warung beda. Melupakan kesucian tempatnya. Pernah haji tahun 2012, jamaah haji biasa main suami istri mencuri. Jadi berkali-kali di Masjidil Haram kan CCTV banyak, ada itu 3.000 CCTV. Jadi tawaf dulu kan masih yang lama, tahun 2012 masih ada tangga-tangga. Ya, di tempat tawaf Ka'bah pinggirnya masih ada tangga-tangga. Jadi istrinya nunggu di pinggir, suaminya operasi keliling ikut motor, dapat ke pinggir kasih ke istrinya. Itu kan terbaca oleh sistem kok motor terus ke pinggir, motor ke pinggir, ketangkap sama polisi. Jamaah haji kok bisa berpikir mencuri, mau niat haji? Ternyata bukan orang miskin juga, bukan ada kan kita nabung dari kecil jualan apa? Ini enggak, ternyata pengusaha kayu. Pas saya tahun 2012 menjadi petugas haji, kira-kira dikasih haji kalau pemerintah Saudi? Mencuri enggak sekali. Jadi terlihat motor pinggir berkali-kali kan, jadi polanya ketahuan, ketangkap. Akhirnya masih kasihan karena sudah niat haji kan, sudah sampai di sana. Berarti sudah tinggal nunggu ikut berangkat hajinya, sudah kalau tahun waktu kan sudah umrah duluan, sudah niat haji. Jadi di safari wukuf, di kerangkeng, dibawa ke Arafah, habis dari Arafah masukin penjara lagi, dapat hajinya masih, tapi tetap mencuri di samping Ka'bah. Dan bukan orang tidak mampu. Bayangkan, makanya berbeda. Yang ketiga, musibah apa saja bukan karena waktunya, bukan karena bulannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang menimpa kita musibah apapun kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu. Ayat lain juga ada demikian. Yang keempat, menuduh orang muharram membawa sial termasuk at-tiyarah dan termasuk perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyarah syirkun, merasa sial itu syirik. At-tiyarah syirkun, merasa sial, membawa sial itu syirik. Sampai diulang 3 kali. Wa ma minna, tapi kadang kita juga ada perasaan pikiran-pikiran sial. Nggak apa-apa ada perasaan, tapi jangan diyakini. Nanti kalau saya begini nanti musibah, celaka. Pikiran itu ada. Rasul tidak menafikan, tidak meniadakan, tapi harus dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Pasrahkan kepada Allah. Surah yang ada ketika hijrah mengejar Nabi,
sudah dekat terus jatuh kudanya, itu sebelum keluar juga gitu. Orang jahiliyah gitu, punya alat untuk nebak. Kalau keluar ke kanan berarti nanti sial. Kalau ke kiri banyak nggak sial, baru berangkat. Itu mau mengejar Nabi pasti lihat nasibnya dulu. Tapi 3 kali gagal terus, kudanya jatuh terus, kudanya jatuh menjar. Wah, ini berarti bukan orang biasa. Akhirnya masuk Islam. Jadi kalau kita menuduh bulan Muharram membawa sial, ini malah jatuh dalam perbuatan syirik. Yang keempat juga mencela masa, mencela zaman. Di bulan Muharram membawa sial ini, berarti kita mencela bulan itu. Ada larangan dalam Nabi, la yasubbu ahadukum dahra. Jangan mencela masa waktu. Kalau kita mengatakan sekarang zaman edan, zaman edan, zaman gila, jangan mencela waktunya. Yang gila jangan jadi orangnya. Kata Imam Syafi'i dalam bait syairnya, na'imu zamanana wal 'aibu fina. Seringkali kita mencela zaman di mana kita berada hidup, padahal aibnya ada di kita. Na'imu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwa. Boleh jadi jangan-jangan zaman itu tidak ada aibnya kalau tidak ada kita. Wa nahju dzamani bi ghairi dzambin. Kita menyerang menjelek-jelekan zaman waktu itu padahal dia tidak punya dosa. Dia makhluk Allah. Walau nataqas zamanu lana hajana. Kalau dia bisa ngomong, kalau waktu zaman itu bisa ngomong, mungkin kita yang menjadi serakah. Cuma karena waktu tidak bisa ngomong, kita yang bisa ngomong. Ya mudah-mudahan kita tidak bersangka buruk kepada Allah, kepada waktu di mana kita berada. Ya. Semoga kita diberi kemudahan dan taufik untuk beramal soleh di bulan Muharram ini dan mengerti kita ilmu yang bermanfaat. Ini saya bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau buru-buru karena memang waktunya terbatas. Kalau ada diskusi mungkin nanti bisa pribadi saja setelah sholat. Mungkin karena buru-buru nanti kalau ada tanya jawab saya buka saja setelah sholat secara pribadi. Volumenya kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka